Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan baik, semangat, dan penuh dengan sukacita. Berjalan di sepanjang pematang, selalu lurus tak ada yang berliku. Jikalau roh kebenaran telah datang, ia akan bersaksi tentang aku. Pagar rumah teralis besi, indah menawan, tidaklah kaku. Kamu pun juga harus ikut bersaksi, sebab sejak semula kamu bersamaku. Senang sekali saya, Katerina Utami, dapat menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama saya telah hadir narasumber Oase Rohani Katolik Romo Antonius Raja Mada OMI. Romo Bono, apa kabar Romo? Salam jumpa. Salam jumpa, terima kasih, puji Tuhan sehat. Mudah-mudahan juga Mbak Utami sehat. Ya Romo, terima kasih Romo telah menyempatkan diri untuk hadir menemani kami di Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo Bono. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mengawali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman, sehingga kami dapat mempercayai dan mengimani Yesus Kristus Putramu. Iman kami bertumbuh karena pewartaan gerejamu melalui banyak orang. Semoga pada gilirannya kami juga bisa mewartakan kebaikan dan kasih-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami, sehingga semakin banyak orang percaya dan mengandalkan Engkau. Berkatilah kami dan juga perjumpaan kami hari ini, agar memperteguh iman kami, serta mengobarkan semangat kami untuk menjadi pewarta Injil-Mu, dan membantu banyak orang mengenal Engkau dan percaya kepadamu. Hadirlah bersama kami dengan kuasa dan berkat-Mu yang berlimpah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya, tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada kepada Allah. Allah. Marilah kita menanggapi dengan Mazmur tanggapan referen, Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya.
Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Roh kebenaran akan bersaksi tentang aku, sabda Tuhan. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, mari kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Bondo. Ya, Romo, ini pada bacaan pertama ini nampaknya Paulus sedang berjalan menuju kota perantauan orang Roma nih, Romo. Ya betul, Paulus dalam perjalanan bersama dengan Silas dan juga bersama dengan Lukas. Karena di situ dikatakan kami, itu berarti Lukas juga ikut karena penulis surat Rasul Paulus adalah Santo Lukas. Jadi dia berarti ikut. Kami itu berarti menyebut penulisnya juga. Dan dalam perjalanan itu memang mereka sampai di kota-kota perantauan orang Roma. Tetapi mereka tahu karena mereka orang Yahudi, mereka sudah mengira-ira bahwa nanti pasti ada rumah sembahyang orang Yahudi. Karena orang Yahudi tetap membutuhkan tempat sembahyang. Dan mereka menyusuri sungai karena menurut paham mereka kemungkinan besar tempat sembahyang itu ada di pinggir sungai. Dan mereka ketemu seperti yang mereka duga. Dan karena itu kemudian mereka berada di situ, mendekati orang-orang yang ada di situ, dan biasanya memang yang duduk-duduk ngobrol itu ya para wanita, ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Dan itulah yang kemudian mereka temui. Dan di situ kemudian Paulus dan juga Lukas pasti Silas mulai ngobrol saja dengan mereka. Tetapi karena mereka sudah sungguh-sungguh merasa bahwa perutusan mereka adalah mewartakan Yesus, mewartakan Injil, ngomong apapun kepada siapapun, ya ujung-ujungnya akan sampai pada pewartaan. Dan bisa mulai dari mana saja, ngobrol dari manapun juga, misalnya apa kabar, apa yang sedang dikerjakan. Dan rupanya lalu kemudian kenal Lydia ini adalah seorang pedagang kain dari Tiatira, dan pasti mulai dari dagang itu
apakah dagangannya baik, dan apakah ada berkatnya, dan mungkin mulai dari bicara tentang berkat Tuhan, akhirnya sampai kepada Yesus yang menjadi berkat bagi semua orang, selalu seperti itu. Dari manapun mulainya, ujung-ujungnya sampai kepada Tuhan Yesus. Dan itulah pewartaan ya. Jadi saya kira mereka bertiga juga akhirnya dengan berbagai macam cara lewat percakapan biasa sampai pada pewartaan. Dan kemudian Ya, yang membuka hati Tuhan ya itu. ya Romo, nampaknya ini adalah sesuatu yang bukan yang sangat-sangat rumit, tapi ini sederhana ya Romo. Jadi dengan percakapan biasa sehari-hari nih Romo Bono. Betul, betul. Karena sebetulnya yang definisi dari pewartaan adalah Hmm, eh, pewartaan atau kesaksian itu hmm, definisinya sederhana, yaitu bersahabat, hmm, bersaudara. Itu pewartaan. hmm, Jadi pewartaan pada dasarnya adalah making friends. hmm, Dengan making friends itu kemudian kenal siapa kita, lalu hmm, akhirnya orang bertanya, dia ini siapa, apa yang menggerakkan, lalu hmm, akhirnya, oh ini Katolik nih, oh hmm, ini orang-orangnya yang percaya kepada Kristus nih. hmm. Tapi making friend ya, dari Oh, langkah awal itu adalah kita making friend dengan orang-orang yang kita jumpai nih Romo. yes, yes, karena kemudian dengan bersahabat, bersaudara, kita bisa bicara apa saja. Hmm, Tapi kalau tidak, kita menjadi tidak punya akses. iya, karena ada tembok di sana ya. Betul, betul. Dan dengan percakapan, saling mengenal, bersaudara, akhirnya bisa ke hal yang lebih serius, lebih dalam. Mungkin Hmm, kalau dengan Lydia yang seorang pedagang, ya pasti bagaimana pasar, bagaimana supplier dan sebagainya, dan akhirnya hmm, apakah ketemu orang-orang yang baik, apakah kemudian ada berkat, lalu mulai dari yang sesuatu yang sangat sederhana masuk pada pewartaan yang lebih dalam. Dan di situ hmm, sebetulnya mengindikasikan sekaligus mengajak kita semua jangan lupa apapun yang kita lakukan dalam pembicaraan apapun kita bisa kok hmm, membawa Kristus gitu. Tidak hmm, langsung tapi lewat persahabatan, lewat kedekatan, kemudian ada saling mengenal lebih dalam, menggali. Di situ kita bisa masuk. hmm. Tapi Romo, kadang-kadang kita merasa ragu-ragu Romo untuk masuk mengenalkan Kristus ini kepada orang yang kita jumpai. Ya, kalau memang pada langkah pertama pasti tidak. Itu Hmm, biasanya hmm, sudah ngobrol dulu, sudah kenal dulu. Ya, hmm, mulai biasanya dengan keprihatinan atau persoalan yang sempat keluar, hmm, sehingga kita bisa menyatakan kepada orang yang ada di depan kita bahwa hmm, saya di sini untukmu. Dan di hmm, situ mulainya. Ketika saya ada di sini untukmu, maka kemudian ada trust, ada kepercayaan. Lalu hmm, kemudian di situ kita bisa mulai. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh beberapa eh, komunitas, hmm. terutama yang masuk dalam eh, kelompok evangelisasi pribadi, itu ada juga EJ ya. teknik-teknik seperti itu, Hmm, camp EJ, itu hmm, hmm, bisa hmm, dengan cara sederhana mendengarkan kisah, kemudian kita bisa juga memasukkan pengalaman pribadi di mana Tuhan menolong kita, tidak menggurui tetapi memberi kesaksian bahwa saya dulu juga pada posisi seperti itu, saya mengerti, tapi Tuhan hmm, menolong. Pada waktu itu saya mengalami seperti ini dan Tuhan menolong saya. Lalu saya yakin bahwa nanti juga pasti Tuhan akan menolong. Tuhan tidak hmm, pernah meninggalkan. Nah, macam-macam itu. Bukan saja ini, tetapi nyawanya aja udah diberikan kok. Pasti dia juga akan menolong kita. Dan seperti itu yang kemudian terjadi. Dan dari situ keraguan yang semula itu sudah ada hmm, trust dulu. Jadi memang dalam hmm, pewartaan harus membangun trust dulu. Karena itu hmm, pewartaan menurut Bapak Suci Fransiskus hmm. sesederhana making friend, bersaudara. Lalu dari situ kemudian masuk sampai pada intinya mewartakan Kristus gitu. Iya, iya Romo. Jadi pertama adalah kita making friends dulu dan membuat orang lain percaya dengan kita ini Romo ya. Sampai tadi di bacaan pertama sampai Lydia itu mengajak Paulus dan tadi Lukas untuk ke rumahnya nih Romo ya.
Ya, itu sudah langkah berikut. Ketika sudah Mm-mm. baptis, Mm-mm. sudah percaya, Mm. memang kemudian muncul sebuah sikap baru. Mm. Baptisan dan iman kepada Yesus mengubah orang untuk kemudian bersaudara, terutama kepada yang sama-sama percaya kepada Kristus. Itu muncul sikap baru. Mm. Misalnya saja, saya sudah pernah punya pengalaman. Mm. Mm. Eh, Pada waktu itu saya pergi ke Jogja dan kemudian Mm. dengan beberapa teman, lalu kita pergi ke eh, pijat urut kaki yang pakai syaraf di bawah di kakinya ditusuk-tusuk itu. Refleksi. Ya, Refleksi. refleksi. Ya. Nah, ketika ngobrol-ngobrol kemudian eh, akhirnya tahu bahwa yang ngurut itu Katolik, lalu saya jadi nggak enak sekali. Nah, itu artinya ada perubahan Mm. emosi, perubahan relasi Mm. ketika sama-sama Katolik gitu. Itu memang kemudian terjadi perubahan. Ada keramahan seperti yang ditunjukkan Lydia Mm. ketika bersama dengan orang-orang Katolik, apalagi dia adalah pewarta atau imam, kemudian sikap kita berubah. Karena kemudian menghargai, ayolah kalau memang you percaya saya Katolik, ayolah ke rumah. Ada perubahan sikap. Dalam Mm. dalam iman itu kita menjadi satu saudara. Karena Mm. memang itu konsekuensinya. Ketika sama-sama beriman, sikap kita mestinya bersaudara karena Mm. kita menyebut Allah sebagai Bapa kami. Nah, di Mm. situ mestinya ada kesatuan sebagai satu saudara, sebapa yang sama, dan Mm. Yesus menjadi yang sulung yang menyelamatkan kita. Kita menjadi saudara dalam komunitas, dan itulah awal dari gereja. Awal Mm. gereja ketika kita sama-sama percaya dan kemudian berkumpul, kita mempunyai sikap baru. Lebih ramah, lebih bersaudara, dan lebih penuh kasih. Dan itu juga yang bisa menjadi pertanyaan bagi kita sekarang. Apakah kita masih begitu atau sudah ke gereja ya sendiri-sendiri, pulang tidak menyapa, tidak kenal yang lain, atau bagaimana? Nah, di situ perlu menjadi sebuah refleksi bagi kita. Kalau memang kita sudah percaya kepada Kristus, mestinya ada perubahan sikap diwarnai dengan berubahnya sikap kita menjadi lebih bersaudara, lebih terbuka, lebih ramah, lebih penuh kasih, karena berkaitan semua dengan ajaran yang kita terima. Mestinya Mm. begitu. Dan itu kita bisa tanyakan kepada kita sendiri ya, sebagai bahan refleksi, apakah kita masih seperti itu atau sudah ada perubahan? Iya, Romo. Harusnya sih sudah ada perubahan ya, Romo. Ya, ya, memang sebetulnya sebagaimana yang Mm. diceritakan di sini dengan Mm. Lydia ini, maka Mm. ketika Lydia kemudian dibaptis dengan seluruh isi keluarganya, maka ya mengundang dia langsung gitu. Pembaptisan dan iman akan Tuhan itu secara praktis langsung memberi efek, langsung membuat perubahan. Maka ada yang seringkali saya sendiri mengalami ya, suami Mm. istri, istrinya sudah Katolik lama, suaminya ini baik sekali dari latar belakang yang lain, baik sekali dan mengantar ke gereja, ikut ke gereja. Tapi ketika ditanya, kenapa nggak baptis? Dan dia mengatakan sama saja lah Romo, yang penting saya menghormati dan ikut. Saya juga percaya, tapi untuk sampai baptis itu saya kira belum, toh sama saja. Dan saya selalu mengatakan tidak sama. Karena ketika dibaptis, kita dimeteraikan, dan ada rahmat Roh Kudus, ada yang mendorong dan menghidupkan, dan sebagainya. Tapi memang saya tidak sangat pusing, mendukung, dan sebagainya, tidak. Mendorong tidak, tetapi suatu ketika tetap mengajak, dan suatu ketika memang dia mengambil keputusan, dan dibaptis, dan memang kemudian dia mengatakan, memang beda Romo, sesudah dibaptis itu lain, saya lebih bersemangat, lebih menghayati, dan memang betul ya, ada perubahan yang terjadi karena baptisan bukan sekedar simbol, tetapi Roh Kudus sendiri yang menggerakkan. Dan itu yang terjadi dengan Lydia dan seluruh keluarganya. Maka ketika ada orang yang mengatakan, enggak apa-apalah Romo, yang penting saya aktif, sama saja. Tidak sama, tidak sama. Ada sesuatu yang terjadi. Sakramen adalah sebuah tanda dan sarana untuk bersatu dengan Tuhan. Dan itu yang terjadi. Maka yang paling penting bagi kita,
sebagaimana juga yang dinyatakan dalam arah dasar keuskupan, semakin terlibat, semakin mengasihi. Itu adalah bentuk-bentuk dari ungkapan iman. Sesudah baptisan lalu terlibat. Yang namanya mencintai itu salah satu tandanya terlibat. Kalau tidak, sebenarnya tidak begitu mencintai. Karena sudah dikatakan begini, kalau mencintai, your problem, your happiness, your sadness itu my problem juga. Tapi kalau sudah tidak mencintai, apapun yang kamu alami, it's not my problem. Tidak ada hubungannya dengan saya. Itu artinya keterlibatannya berkurang. Maka dalam Ardas KAJ dikatakan, semakin terlibat, semakin mengasihi, semakin bersaksi. Dan ini bacaannya bagus, cocok untuk kita yang ada di KAJ ini untuk makin terlibat, makin bersaksi, makin mengasihi. Menjadi panggilan kita semua. Ya, baiklah, terima kasih Romo Bono. Renungan yang sangat-sangat menginspirasi kami untuk sesuai dengan Ardas KAJ-nya Romo, terlibat, mengasihi, dan semakin bersaksi. Ya, Romo, kita udah di penghujung acara di sesi pertama, nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua. Baiklah, sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara di sesi yang pertama. Kita nanti akan ketemu di sesi yang kedua, tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami oase rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Antonius Rajabana OMI dan saya Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkaj2021@gmail.com atau ke nomor telepon kami 08810251333438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Ya, Romo Bono, di sesi yang kedua ini Romo dari bacaan Injil hari ini dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ini kayak surat wasiat nih Romo. Ya, betul. Ini memang amanat perpisahan itu penting sekali. Karena kalau orang mau berpisah, ya yang dibicarakan yang penting-penting ya, bukan yang remeh-temeh, yang kaleng-kaleng, itu pasti tidak. Karena ini perpisahan. Jadi ada poin-poin yang perlu diperhatikan, karena itu sangat penting supaya nanti diingat ketika sudah terjadi, sudah berpisah. Salah satunya adalah, yang pertama, mereka harus bersaksi. Tetapi jangan khawatir, karena bukan hanya mereka yang bersaksi, tapi Roh Kudus yang nanti akan diutus, itulah yang akan memberikan kesaksian. Hanya mereka tetap harus bersaksi bersama dengan Roh Kudus. Hanya dia pesan bahwa untuk menjadi saksi itu konsekuensinya tidak ringan. Dan itu yang harus ditanggung ya. Nanti harus ada penganiayaan, ada penderitaan, bahkan ketika memberi saksi, orang-orang yang melawan, yang menganiaya itu merasa berbuat bakti kepada Tuhan. Dan itu Tuhan mengatakannya supaya diingat bahwa Tuhan sudah pernah berpesan. Tujuannya tentu ketika nanti mengalami, ingat, oh memang sudah disebut, jadi ya udah kita tetap harus fokus, harus tekun dan setia, jangan goyah untuk menjadi saksi. Nah, itu yang perlu diingat, dan memang itu dipesankan pada saat-saat terakhir, tetapi juga penghiburannya bukan hanya pernah dikatakan, penghiburannya adalah Roh Kudus sendiri juga akan menghibur, menguatkan, menemani, sehingga kita tidak sendiri. Dan diharapkan dengan cara begitu, kita bisa, kita mampu, tidak goyah tetap menjadi saksi. Gitu. Ya, Romo, kita juga harus bersaksi dalam hal ini. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita seperti apa nih Romo ya? Ya, pertanyaan yang sangat baik. Bersaksi pada dasarnya adalah menceritakan bagaimana peranan Tuhan dalam hidup saya. Sebetulnya sesederhana itu. Bahkan jadi ketika peranan Tuhan dalam hidup kita masing-masing ya Romo? Ya, betul. Jadi misalnya hal sederhana yang konkret, yang praktis. Oh, kemarin saya lagi wawancara untuk cari kerja.
kebetulan yang ditanyakan itu saya bisa jawab. Hmm. Tetapi waktu itu padahal saya blank, tapi karena saya percaya Tuhan menemani saya lebih percaya. Nah, itu ada Tuhan di situ, bukan sekedar Hmm. wawancara. Nah, di sini adalah sebuah ajakan supaya Hmm. dalam menghayati hidup sehari-hari kita tidak pernah boleh melupakan Tuhan. Supaya kemudian bisa bercerita peranan Tuhan dalam hidup saya yang konkret, bukan hanya dalam pekerjaan tadi mencari kerja, tapi juga Hmm. dalam relasi. Eh, yang kadang-kadang ketika berelasi saya sudah sebetulnya aduh udahlah, saya nggak mau lagi lah, dia sangat sulit untuk saya, kayaknya nggak cocok. Tapi hati mengatakan, oke, jangan khawatir, nanti akan ada jalannya. Tuhan menemani. Nah, di situ juga ada Tuhan lagi gitu. Dan Hmm. dalam seluruh hidup kita, dalam hidup sehari-hari, bukan hanya cerita tentang agama, tentang Tuhan ya, bukan. Hmm. Tapi pengalaman sederhana, pekerjaan, relasi, bahkan dalam relasi, saya seringkali mengatakan, Hmm. relasi itu selalu segitiga. Segitiga cinta. Cinta itu selalu segitiga. Karena saya dan yang saya cintai, dan cinta itu sendiri. Dan cinta itu Hmm. adalah Tuhan. Hmm. Selalu Hmm. harus ada Tuhan, Sang Cinta, dan saya dan yang saya cintai. Maka cinta harus segitiga. Segitiga cinta. Bukan cinta segitiga, tapi segitiga cinta. Jangan dibalik ini ya Romo. Jangan dibalik-balik gitu. Tapi harus selalu segitiga karena Tuhannya. Kalau nggak ada Tuhan, Hmm. nggak ada cinta. Wong Tuhan itu cinta. Bagaimana saya bisa Hmm. mencintai tanpa Tuhan? Nggak bisa. Nah, di situ juga ada sebuah kesaksian bahwa cinta bukan hanya urusan saya dan yang saya cintai, Hmm. tapi Tuhan di dalamnya. Pokoknya semuanya dalam hidup ini selalu ada kaitannya dengan Tuhan. Dan itulah tugas kita memberi kesaksian. Sehingga hidup Hmm. kita tidak pernah terpisah dari Tuhan. Bahkan hal yang sederhana-sederhana. Hmm. Bahkan misalnya membeli make up, mau saya kemarin beli make up, itu bisa jadi urusan dengan Tuhan itu nantinya. Kalau kita memang menghayati bagaimana kita bisa mengkaitkan bahwa pengalaman apapun, karena itu dalam hubungannya dengan Tuhan, terutama karena kasih, maka kemudian bisa menjadi bahan kesaksian. Jadi memang tadi yang ditanyakan sangat bagus. Memberi kesaksian bukan harus selalu yang berkaitan dengan yang rohani, yang gereja, tidak harus. Tetapi bagaimana Tuhan sungguh berperanan dalam hidup saya. Itu yang harus disampaikan. Bahwa hidup saya ada bertumbuh karena Tuhan. Dalam semua bidang. Termasuk hal yang sederhana-sederhana. Kita adalah saksi. Jadi di situ kita kemudian semakin bersaksi, semakin terlibat. Ya. Jadi setiap hari, mungkin setiap apa yang kita lakukan itu kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita ya Romo ya. Betul, Ya. dan ujungnya memang harus terlibat sih. Ketika itu kita terlibat, itu artinya kita menyatakan bahwa you matter for me. Kalau Hmm. tidak, waduh, kita nggak bisa menceritakan apapun karena kita tidak terlibat. Hmm. Maka yang paling utama memang harus terlibat sih. Jadi memang semakin terlibat, baru di situ kemudian kita bisa bersaksi. Karena ketika kita sudah terlibat, kesaksian kita menjadi bermakna. Tapi kalau tidak, kamu siapa? Ngomong bagus-bagus, tapi saya tidak kenal. Dan you tidak Hmm. terlibat dengan saya. Tapi kalau you terlibat dengan saya, apapun yang dikatakan itu berarti. Iya, Gitu. ya, makasih Romo juga tadi dikatakan bahwa jangan takut dan jangan goyah ya, karena mungkin ada tantangan nanti ketika kita bersaksi tentang Tuhan ini ya Romo, tapi tetap Betul, percaya pada Kristus ya. betul, betul. Kita dasarnya kekuatan kita bukan kita sendiri, tetapi Hmm. Tuhan dan Roh yang diutus. Maka kita dengan semua konsekuensinya kita tetap dengan sukacita, dengan gembira, kita mewartakan. Tetapi memang sekali lagi kita sendiri harus mengalaminya dulu ya. Dalam arti bahwa kita sendiri bahagia, kita sendiri merasa dikasihi, dan Tuhan sungguh terlibat hidup dalam hidup saya. Maka ketika kita sudah terlibat dalam hidup seseorang, kita memberi kesaktian itu lebih mudah, lebih berarti. Bahkan kalau toh ada penolakan, kita masih mampu untuk mengatasinya. Karena Tuhan menyertai kita. Dan itu yang paling
paling penting sebetulnya ya dalam Mhm. pewartaan. Ya. Romo, sebelum kita tutup acara ini, Romo ada kesimpulan yang ingin disampaikan untuk sahabat Oase Rohani Katolik? Ya, mungkin pesan yang bisa saya sampaikan adalah bahwa kita semua Mhm. itu dipanggil menjadi saksi. Mhm. Saksinya mengalir dari dalam karena apa yang kita alami itu berarti. Karena Mhm. itu, karena berarti kita wartakan. Kalau tidak, mungkin kemudian ada keraguan. Benarkah Mhm. yang saya terima ini berarti, bernilai? Kok tidak saya wartakan? Contohnya nih, kepada Mbak Utami. Mbak Utami, saya kasih uang ya 10 M sama berlian yang besar. Tapi jangan cerita-cerita. Oh ya nggak bisa. 10 miliar dan berlian besar itu berarti sekali. Nggak mungkin saya nggak cerita. Ya, kalau nggak cerita nggak mungkin, karena nah itu Mhm. maksudnya seperti itu. Iman, kenapa kita bersaksi, kenapa kita mau terlibat, karena berarti. Mhm. Tapi kalau kemudian kita udahlah nggak usah, cuek aja, jangan-jangan iman itu nggak berarti. Mhm. Maka pewartaan dan keterlibatan itu menandakan bahwa iman kita itu berarti. Jadi mari kita bertanya diri, sudahkah kita bersaksi? Kalau belum, mengapa? Apakah Mhm. iman yang kita terima, Yesus wafat untuk kita itu kurang berarti? Hidup kekal yang kita terima itu tidak punya makna? Kok kita tidak mewartakannya? Dan itulah pesannya, mari kita menjadi saksi yang baik dengan makin terlibat, makin mengasihi, makin bersaksi bersama dengan Tuhan yang sudah mengutus Roh Kudus menguatkan kita. Iya, terima kasih Romo Bono, sungguh indah sekali renungan hari ini. Sangat menguatkan kami sekali untuk semakin terlibat dan semakin bersaksi. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup acara hari ini dengan doa silangan Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita bersyukur atas kekuatan yang kita timba dari firman Tuhan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memilih kami untuk Kau selamatkan, Kau berikan anugerah kehidupan kekal, kegembiraan dan keselamatan. Dan apa yang kami terima ini sungguh sangat berarti. Karena itu berilah kami kekuatan untuk mewartakannya, membagikannya. Supaya semakin banyak orang percaya dan mengandalkan Engkau dan menemukan keselamatan di dalam Dikau. Limpailah kami dengan kasih, kuasa, dan berkat-Mu, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi yang berkenan di hati-Mu. Sebab Engkau Tuhan kami, yang selalu menjaga dan melindungi serta memberkati kami, keluarga, pekerjaan, dan niat baik kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Bono dapat menambah semangat iman bagi kita untuk semakin terlibat dan semakin bersaksi. Akhir kata kami berdua, Romo Antonius Raja Bana OMI dan saya Katerina Utami, pamit undur diri sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.